Shalom, hari ini kita boleh memperingati kelahiran itu juga karena anugerah Tuhan. Mari Bapak siapkan hati kita. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dia yang layak. Kemuliaan
Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak dimuliakan. Engkau lah Raja yang datang ke dunia ini Tuhan Yesus. Dan saat ini kami rindu untuk memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau di dalam Natal ini Tuhan Yesus. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memakai setiap kami hamba-hamba-Mu yang melayani. Engkau menyertai dan memberkati setiap umat-Mu di tempat ini. Biarlah kami boleh memuji, memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau Raja damai, Raja yang penuh dengan kuasa, Raja sang penyelamat kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap di dalam beribadah, dalam ibadah Natal ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Bukan hanya kita, lukisan Allah, tapi alam, tapi dunia ini lukisan Allah yang sempurna. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan seperti alam semesta melukiskan kebesaran. Raja Maha Besar.
Tuhan itu Raja segala raja. Dia tak akan tergoyahkan. Ketika Tuhan tidak tergoyahkan, kita pun tidak akan tergoyahkan. Tuhan Maha Besar. Kami serukan nama Yesus.
kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Buka hati kita, buka pikiran kita, agar kita mampu memahami, minta Tuhan untuk mampu memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita melalui firman. Saya ajak Bapak Ibu untuk pamit berdiri. Katakan, oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Sebelum kami menerima firman Tuhan, kuduskan hati dan pikiran kami, berikan kami hikmat dan iman, agar kami mengerti dan percaya akan firman. Terima kasih
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara, selamat hari Natal. Saya teringat beberapa tahun yang lalu saya diundang Natalan di YWI. Temanya lebih kurang, mungkinkah Natal kali ini adalah Natal terakhir? Ini harus menjadi pertanyaan buat kita melihat situasi dunia seperti ini. Mungkinkah Natal kali ini adalah Natal terakhir? Saudara, firman Tuhan pagi ini terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 14 sekaligus menjadi tema firman Tuhan pagi ini. Demikian firman Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya tidak langsung membahas ayat ini, sebab ayat ini adalah salah satu dari ayat di dalam perikop atau bagian firman Tuhan yang bertema gembala-gembala. Perikop lengkapnya ayat 8 sampai 20. Di sini panitia menentukan ayat 14. Ya. Tapi saya akan mulai dahulu dari ayat sebelumnya. Saudara, kalau kita perhatikan ayat 11, di situ dikatakan telah lahir bagimu juru selamat. Malaikat waktu itu memberitakan kepada para gembala, telah lahir bagimu juru selamat. Pagi ini kita diingatkan juga bahwa telah lahir bagi manusia, bagi saudara dan saya, juru selamat. Sekali lagi dikatakan telah lahir bagimu juru selamat. Kita perhatikan kalimat ini, kita mengambil kesimpulan bahwa kita manusia memerlukan juru selamat supaya selamat. Ya. Sadar atau tidak, kita manusia ini tidak bisa membanggakan apa yang kita miliki di dunia. Apakah itu kedudukan, kepandaian, kuatnya tubuh, banyaknya harta, semua tidak bisa kita banggakan untuk menyelamatkan diri kita. Saudara, kesimpulannya sekali lagi, kita ini memerlukan juru selamat supaya selamat. Firman Tuhan mengatakan manusia telah berbuat dosa dan upah dosa itu maut. Manusia sudah terlahir sebagai orang berdosa. Sejak anak mengerti baik dan jahat, hampir dipastikan tiap hari melakukan dosa. Apakah dalam bentuk perbuatan, perkataan, ataupun pikiran. Dan ingat, upah dosa itu maut, kematian, hukuman. Walaupun mungkin di dunia belum kita terima, tetapi pada akhir nanti, setelah langit bumi lenyap, setiap orang berdosa harus dibuang ke neraka, menerima hukuman, menderita selamanya. Saudara, bersyukur kita mempunyai Allah yang penuh kasih. Allah turun lewat anaknya ke dunia untuk menjadi juru selamat, untuk menyelamatkan manusia. Dan pekerjaan penyelamatan sudah selesai. Ketika Yesus disalib sebelum menghembuskan nafas terakhir, Yesus katakan sudah selesai.
Artinya pekerjaan penyelamatan sudah selesai. Tinggal dari kita, seperti di dalam Yohanes 3 mengatakan, barang siapa percaya, dia beroleh hidup yang kekal atau selamat. Juru selamat sudah datang, keselamatan sudah diselesaikan. Tinggal kita manusia, saudara dan saya, apakah mau menolak itu keselamatan atau menerima? Ya. Tidak ada pilihan lain. Dan kesempatan ini terbatas. Tidak bisa ditunda-tunda. Karena apakah kita menerima atau menolak juru selamat, itu paling akhir adalah langkah kita terakhir. Padahal kita tidak tahu kapan langkah terakhir itu. Bisa 1 tahun lagi, bisa 1 bulan lagi, bisa besok atau nanti. Karena itu saudara jangan menunda. Ambil putusan menerima atau menolak. Kita bebas untuk memilih. Hanya saja perlu dipikir, jangan sampai menyesal kalau nanti ditolak Tuhan dan kita harus dihukum. Saudara, keselamatan yang Allah berikan itu diberikan kepada setiap orang ketika dia percaya. Keselamatan yang Allah berikan itu kita terima sejak kita percaya. Dan keselamatan yang Allah berikan adalah keselamatan yang sempurna. Ketika juru selamat lahir, dia diberi nama Yesus. Artinya yang menyelamatkan manusia dari dosanya. Dosa sama dengan kematian, kematian sama dengan hukuman di neraka. Juru selamat diberi nama Yesus untuk menyelamatkan manusia yang percaya dari hukuman neraka. Tetapi dia juga dinamakan Emmanuel, artinya Tuhan beserta kita. Kalimat Tuhan beserta kita bukan untuk nanti kalau di surga, tetapi untuk sekarang selagi kita masih di dunia. Kalau di surga kalimat beserta tidak berlaku. Memang di sana orang percaya tinggal selamanya bersama Tuhan, tidak lagi beserta. Kalimat beserta itu berlaku untuk ketika kita di dunia ini, Tuhan beserta untuk memberikan keselamatan dalam segala bidang, untuk memelihara, memberkati, menuntun, melindungi, menolong, dan menyelamatkan. Saudara, keselamatan yang Allah kerjakan dan sudah tersedia, kita terima sejak kita percaya, dan itu keselamatan yang sempurna, baik selama kita masih hidup di dunia sampai nanti di surga. Saudara, telah lahir bagimu juru selamat ini disampaikan oleh malaikat kepada para gembala waktu itu. Sebelum malaikat ini kembali ke surga, turunlah begitu banyak bala tentara surga yang juga malaikat menaikkan pujian yang dikatakan tadi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, sekarang baru saya membahas ayat 14 tema firman Tuhan pagi ini. Yang pertama dikatakan kemuliaan bagi Allah. Para malaikat ini yang menjemput satu malaikat yang ditugaskan memberitakan kabar keselamatan, memuji Allah, mengatakan kemuliaan bagi Allah. Saudara, mengapa mereka memuji Tuhan dengan mengatakan kemuliaan bagi Allah? Yang pertama, karena para malaikat tahu bahwa Allah mempunyai hati yang mulia. Allah punya hati yang mulia.
yang tidak mau manusia binasa di dalam api neraka, Allah mengutus anaknya, Allah sendiri turun menjadi juru selamat untuk menyelamatkan manusia. Ya. Alasan kedua mereka memuji bahwa kemuliaan bagi Allah karena hanya Allah kita yang tinggal di tempat yang maha tinggi. Ya. Maha tinggi sudah tidak ada yang lain. Saudara, sebelum alam semesta ini diciptakan, Allah sudah tinggal di tempat maha tinggi, yaitu surga. Setelah alam raya ini diciptakan, Allah tetap tinggal di tempat yang maha tinggi. Berarti Allah kita tinggal di atas alam raya ini. Ya. Padahal saudara, kalau kita membaca artikel tentang perbintangan, saya beberapa waktu membaca, alam raya ini begitu luas. Kalau saya baca tidak masuk pikiran manusia, tidak masuk akal sehat. Tetapi para ahli ilmuwan mengatakan di alam semesta ini ada berjuta galaksi atau kumpulan bintang-bintang. Taruh saja 1 juta. Di dalam setiap galaksi ini ada jutaan bintang. Taruh saja 1 juta. Berarti kalau ada 1 juta galaksi kali 1 juta bintang, itu berarti 1 triliun bintang ada di angkasa. Selain itu saudara, saya baca bahwa bintang-bintang pada umumnya itu lebih besar dari bumi yang kita tempati. Pada umumnya lebih besar. Selain itu juga jarak antara satu bintang dengan bintang yang lain ditulis di situ jutaan kilometer. Saudara, kita bayangkan ya, sudah triliunan bintang, tiap bintang besarnya lebih dari bumi, jaraknya satu dengan lain jutaan kilometer. Betapa luas alam raya ini. Itu Allah kita bertempat di tempat yang lebih tinggi. Ya. Jadi kalau para malaikat memuji mengatakan kemuliaan bagi Allah, ya memang karena dia satu-satunya yang tinggal di tempat maha tinggi dan hatinya mulia, mau turun ke dunia menyelamatkan manusia. Berkaitan dengan ini, mari kita baca Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3, demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumahku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, perhatikan ayat-ayat ini secara ringkas. Kita orang yang mau menerima juru selamat, percaya dan menerima, ya, maka satu kali kelak kita juga akan menempati tempat yang maha tinggi itu. Ya, saudara perhatikan, firman Tuhan tidak perlu masuk akal, yang perlu benar. Ya. Seperti renungan tadi pagi saya tulis, seorang nabi meramal bangsa Israel yang tercerai-berai akan kembali. Tidak masuk akal waktu itu. Tetapi benar, terbukti. 2648 kemudian setelah nubuatan ini ditulis, disampaikan, terjadilah pada tahun 1948
orang-orang Israel kembali ke tanah leluhurnya, mendirikan negara Israel. Saudara, firman Tuhan tidak perlu masuk akal. Kalau masuk akal saya tidak mau jadi anak Tuhan, berarti Tuhan saya kecil sama dengan saya. Tapi firman Tuhan di atas akal kita. Karena itu kita tidak bisa membatasi firman Tuhan, yang walaupun tidak masuk akal kita, tetapi firman itu benar. Nah, saudara, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Selanjutnya dikatakan damai sejahtera di bumi di antara manusia. Ya. Damai sejahtera di antara orang-orang yang diperkenannya. Siapa orang-orang yang diperkenannya? Yaitu orang-orang yang mau menerima juru selamat itu. Orang-orang yang mau percaya dan menerima juru selamat itu. Nah, saudara, damai sejahtera Allah janjikan ada di antara kita, orang-orang percaya yang mau menerima juru selamat itu. Mengapa dikatakan ada damai sejahtera di antara orang-orang yang diperkenan kepadanya, atau di antara kita orang-orang percaya? Ada 3 alasan. Pertama, karena orang percaya sejati itu mempunyai kasih Allah, hidupnya saling mengasihi, tidak suka menghakimi, tidak suka ribut, tidak suka sakit hati dan sebagainya. Kehidupan yang seperti ini akan memberikan damai di antara orang-orang percaya. Kalau kita kumpul sama orang yang tidak punya kasih, isinya cuma berantem, tidak ada damai. Tapi kita kumpul hidup di antara orang-orang yang diperkenan, saling mengasihi, ada damai. Tidak suka ribut, tidak suka menghakimi dan sebagainya. Alasan kedua, karena orang-orang percaya tidak takut menjalani hidup di dunia ini. Walaupun hari-hari ini hari-hari jahat, walaupun masa ini adalah masa yang sukar dan semakin sukar, anak Tuhan sejati tidak perlu takut dan tidak akan takut. Karena dia percaya Tuhan sudah berjanji beserta selama hidup di dunia untuk memberkati, melindungi, menolong, dan menyelamatkan. Orang kalau tidak punya rasa takut, hidupnya damai. Dan yang ketiga, orang-orang percaya yang menerima juru selamat, dia punya damai karena dia punya harapan. Tidak lama lagi akan menempati tempat yang maha tinggi, tempat yang tidak ada air mata, tempat yang senang selamanya, bersama Tuhan selama-lamanya. Tuhan memberkati. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Roh Kudus terus bekerja menjelaskan apa maksud daripada firman-Mu pagi hari ini, membuka hati setiap kami untuk menerima Engkau Tuhan sebagai juru selamat. Terima kasih. Keselamatan yang boleh kami terima adalah keselamatan sempurna. Selama kami hidup di dunia, Engkau berjanji beserta kami, dan sampai nanti di surga Engkau menyelamatkan kami. Kami tinggal di tempat yang maha tinggi, senang selamanya bersama Engkau. Kuatkan kami. Segala gangguan kuasa jahat yang hendak merebut firman-Mu, Tuhan hancurkan. Tanamkan firman-Mu di setiap hati kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Damai yang diberikan sangat besar.
Bapak Ibu saya jemput untuk bangkit berdiri. Minta tolong ini kita. Malam Kudus. Lilin pertama akan dinyalakan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Markus. Lilin kedua akan dinyalakan oleh wakil dari pembicara tamu, Bapak Hendri. Lilin ketiga akan dinyalakan oleh Ketua Panitia, Bapak Jabes Gadu. Lilin keempat akan dinyalakan oleh Komisi Pemuda, Bapak Pendeta Prasetyo. Lilin kelima akan dinyalakan oleh Komisi Anak, Ibu Sri Harsuni. Lilin keenam akan dinyalakan oleh Wakil Jemaat, Ibu Sukidi. Lilin ketujuh akan dinyalakan oleh Wakil Tim Pelayanan Ibadah hari ini, Ibu Putri.
Ibu silakan duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia. Saya persilakan Bapak Yabes. Salam, selamat pagi. Saya mau bilang selamat sore atau selamat malam, kok aneh ya rasanya kalau Natalan pagi-pagi ya. Malam kudus tapi kok terang gitu, ya gimana. Sedikit cerita latar belakang kenapa kok pagi, karena suasananya sekarang sudah mendekati masa-masa untuk pemilu. Jadi kita harus sedikit hati-hati. Kenapa kita mengadakan Natal pada tahun ini pagi hari gitu ya. Tapi tidak mengurangi rasa hikmat kita supaya kita juga tetap merayakan Natal walaupun sedikit lebih awal. Teman-teman saya juga nanya, "Loh, sekarang sudah Natalan?" Sudah gitu, saya bilang gitu. Tapi tidak mengapa. Saya Ketua Panitia, selaku Ketua Panitia mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah boleh membantu secara khusus untuk acara pada pagi hari ini, bukan sore ya, bisa berlangsung dengan baik. Dan kemudian juga untuk semua jemaat yang boleh datang, saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya tidak panjang-panjang karena kerjasama tim bukan kerja saya sendiri, tapi hasil apa yang kita nikmati pada saat ini itu hasil kerjasama tim. Dan terlebih dari semua itu kita juga berdoa bersama-sama, dan kita boleh melihat bukti kasih Tuhan. Pagi hari ini kita berdoa supaya tidak hujan, walaupun musim hujan, tapi puji Tuhan tidak hujan. Terima kasih. Akhir kata saya mengucapkan selamat Natal dan menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, sekarang saatnya gongnya. Bapak Ibu lihat di tempat lilin tadi ada nomor-nomor. Ini bentuk kasih kami kepada kita semua di tempat ini. Untuk yang pertama, ini ada 12 bingkisan untuk Bapak Ibu. Kita masing-masing berdoa ya, semoga dapat. Meskipun bingkisannya sederhana, tapi inilah kasih kami bagi kita semua. Saya minta Bapak Switro untuk bisa mengambil 3 nomor sekaligus. Ya. Terima kasih Bapak. Saya akan bacakan, dilihat ya. Jadi 1012080. Agus ya. Ini yang kedua. 1 0 1 lagi. 2 0. 2 angka di belakang ini penentu ya. 4 7. Puji Tuhan, ada yang dapat. Silakan Ibu, boleh dipilih sebelah kiri apa sebelah kanan. Ya, terima kasih Ibu. Nah, sekarang kita ambil lagi 3. Kita Pak Pras. Sabar, masih ada 11. 10 12 0 3. Lihat ada yang angka 3. 5 35. Tidak ada? Agus. Wah, ini pasti ada yang dapat, ada enggak? Oh, Ibu. Silakan Ibu, boleh diambil.
setuju? Oh ada. Wah, orang dekat ini. Orang dekat yang datang. Selanjutnya 10, 12, 005. Ada? Bapak kita ini setiap tahun selalu beruntung. Tuhan berkati ya Pak. Selanjutnya 10, 12, 034. Selamat ya Pak. 10, 12, 086. Yang punya nomor 86. Selamat Ibu. 10, 12, 002. Terima kasih ya. Ya, selamat berikutnya. 10, 12, 046. Tidak ada? Oh. Ada yang ulang tahun Ada yang ulang tahun buat adik Tasya. Ya, selanjutnya 10, 12, 052. Masih ada berapa? 3 lagi. Ini 3 terakhir ya. Kalau tidak hangus. 10, 12, 066. Satu lagi ya, saya ambil 10, 12, 042. Hari ini adalah harinya untuk keluarga Bapak Pendeta kita. Ada lili buat mandi ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sudah pimpin berkati ibadah peringatan Natal tahun ini. Kami rindu peringatan ini bukan sekedar peringatan, tetapi kiranya kami boleh menerima berkat sejati yang dari Allah. Karena itu Tuhan berikan kepada setiap kami yang hadir iman percaya untuk menerima juru selamat, agar sejak kami percaya walaupun masih di dunia, Engkau sudah beserta kami dan sampai kami menempati tempat yang maha tinggi bersama Engkau selamanya. Firman-Mu hidup dan berkuasa, menembus setiap hati yang masih tertutup. Tidak ada yang mustahil buat Engkau. Kami rindu Tuhan setiap kami yang hari ini memperingati Natal, tanpa kecuali semuanya akan beroleh hidup yang kekal.
Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sebelum kami menikmati berkat jasmani, Tuhan kuduskan dengan firman-Mu, jauhkan dari segala penyakit, dari segala yang tidak baik. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sekarang saudara terimalah berkat seutuhnya dari Allah yang kami percaya, Tuhan Yesus Kristus. Amin.